Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 4 Mei 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha kuasa, maha besar, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah juru selamat kami yang lengkap. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami menerima Kristus dalam hati kami, dan hidup kami menjadi penuh di dalam Dia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Oktolina Siregar. Kepada Ibu Lina, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini tanggal 4 Mei tahun 2024 berjudul Juru Selamat yang Lengkap. Ayat inti terdapat di dalam Kolose 2 ayat 9 dan 10 firman Tuhan. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda diterima oleh Allah? Pelajarilah firman-Nya dengan penuh doa. Jangan simpan di samping buku lain. Buku ini meyakinkan akan dosa. Ini dengan jelas mengungkapkan jalan keselamatan. Ini mendatangkan pahala yang cemerlang dan mulia. Hal ini mengungkapkan kepada Anda seorang juru selamat yang lengkap, dan mengajarkan Anda bahwa hanya melalui belas kasihan-Nya yang tak terbatas saja, Anda dapat mengharapkan keselamatan. Jangan abaikan doa pribadi, karena itu adalah jiwa dari agama. Dengan doa yang sungguh-sungguh dan bersemangat, mohonlah kesucian jiwa. Mohonlah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh semangat, seperti yang Anda akan lakukan untuk kehidupan fana Anda, jika itu dipertaruhkan. Tetaplah di hadapan Allah sampai kerinduan yang tak terkatakan muncul dalam diri Anda akan keselamatan, dan bukti manis diperolehnya atas dosa yang diampuni. Yesus tidak membiarkan Anda merasa heran dengan pencobaan dan kesulitan yang Anda hadapi. Dia telah memberitahukan kepadamu semua tentang hal itu. Dan Dia juga telah memberitahukan kepadamu agar engkau tidak terpuruk dan tertindas ketika cobaan datang. Pandanglah pada Yesus penebusmu, dan bergembiralah serta bersukacitalah. Pencobaan yang paling sulit untuk ditanggung adalah yang datang dari saudara-saudara kita, teman-teman akrab kita. Namun cobaan ini pun dapat ditanggung dengan kesabaran. Yesus tidak terbaring di kubur Yusuf yang baru. Dia telah bangkit dan naik ke surga. Di sana untuk menjadi perantara bagi kita. Kita mempunyai juru selamat yang begitu mengasihi kita sehingga Dia mati untuk kita. Sehingga melalui Dia kita boleh mempunyai pengharapan, kekuatan, keberanian, dan tempat bersamanya di atas tahtanya. Dia mampu dan bersedia membantu Anda kapanpun Anda berseru kepadanya. Apakah Anda merasa tidak cukup dengan posisi kepercayaan yang Anda duduki? Berterima kasih kepada Allah untuk hal ini. Semakin Anda merasakan kelemahan Anda, semakin besar kecenderungan Anda untuk mencari penolong. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Yakobus 4 ayat 8. Yesus ingin Anda bahagia, ceria. Dia ingin agar Anda melakukan yang terbaik dengan kemampuan yang telah Allah berikan kepada Anda, dan kemudian mempercayai Tuhan untuk membantu Anda dan membangkitkan mereka yang akan menjadi penolong Anda dalam memikul beban. Counsels for the Church, halaman 55 dan 56.
Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Alkitab berkata dalam Yohanes 14 ayat 6 yang berbunyi, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Kemudian Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Selanjutnya, Yohanes 8 ayat 12 berkata, Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Berikutnya, Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Lalu, Yohanes 10 ayat 11 berkata, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Lebih lanjut lagi, Yohanes 11 ayat 25 menyatakan, Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Selanjutnya, Yohanes 13 ayat 13 berkata, Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Serta Yohanes 15 ayat 1 menyatakan, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Masih ada lagi kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa Yesuslah juru selamat yang lengkap. Contoh, kepada Yesus telah diberikan segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi. Yesuslah satu-satunya pengantara kita kepada Bapa. Yesuslah penghibur kita. Yesuslah roh yang hadir dalam hati kita. Galatia 4 ayat 6 berkata, Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Inilah kebenaran firman Allah yang menyatakan bahwa Yesuslah juru selamat kita yang lengkap. Segala sesuatunya Allah Bapa karuniakan melalui anaknya. Teristimewa hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12 berkata, Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 23 tahun 1892 paragraf 10 yang berbunyi, Yesus adalah pembela kita. Dia adalah sahabat kita di pengadilan. Marilah kita bersandar pada lengannya yang maha kuasa dan melanjutkan perjalanan kita dengan sukacita, melantunkan melodi dalam hati kita kepada Tuhan. Yesus telah dijadikan bagi kita hikmat dan kebenaran dan pengudusan dan penebusan. Di dalam Dia berdiam seluruh kepenuhan kealahan secara jasmani. Anda memiliki juru selamat yang lengkap, yang berada dekat di sisi Anda, dan dengan serta melalui Dia, Anda dapat melakukan segala hal. Sungguh lengkap juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Dia tidak hanya segala-galanya bagi kita, tetapi Dia hadir dalam hidup kita secara pribadi. Karenanya, renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 135, paragraf 3. Pandanglah pada Yesus penebusmu, dan bergembiralah serta bersukacitalah. Pencobaan yang paling sulit untuk ditanggung adalah yang datang dari saudara-saudara kita, teman-teman akrab kita. Namun, cobaan ini pun dapat ditanggung dengan kesabaran.
Yesus tidak terbaring di kubur Yusuf yang baru. Dia telah bangkit dan naik ke sorga, di sana untuk menjadi perantara bagi kita. Kita mempunyai juru selamat yang begitu mengasihi kita sehingga dia mati untuk kita, sehingga melalui dia kita boleh mempunyai pengharapan, kekuatan, keberanian, dan tempat bersamanya di atas tahtanya. Dia mampu dan bersedia membantu Anda kapanpun Anda berseru kepadanya. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, pandangan kita hanya kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, Juru Selamat kita yang lengkap. Segala pergumulan kita serahkanlah dalam Yesus, sebab segala sesuatunya Allah Bapa telah serahkan kepada Anaknya. Dan inilah pekabaran kita kepada dunia. Sebab suratnya nomor 86 tahun 1894 paragraf 5 berkata, mereka dituntun untuk melihat apa yang dipahami dalam pekabaran malaikat ketiga, bahwa seluruh diri harus ditinggalkan, semua ketergantungan pada diri sendiri harus dilepaskan, dan Tuhan Yesus harus diterima di dalam hati sebagai juru selamat yang lengkap. Mereka dituntun untuk percaya bahwa mereka dilahirkan dari Allah dan berhak atas hak istimewa hidup sebagai anak. Rohnya bersaksi dengan roh mereka bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Pekabaran malaikat ketiga adalah pekabaran kita kepada dunia. Dan hal itu bukan hanya tentang hari Sabat, tetapi fokus utama pekabaran malaikat ketiga adalah Yesus Kristus. Yesus harus diterima di dalam hati sebagai juru selamat kita yang lengkap. Bagaimana Yesus hadir dalam hati kita? Oleh kehadiran rohnya. Dan roh Kristus bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sungguh lengkap. Segalanya di dalam Yesus. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu dan tulisan roh nubuat bahwa Yesuslah juru selamat kami yang lengkap. Dan Dia berada di sisi kami, bahkan Dia tinggal di dalam hati kami, agar kami menjadi penuh di dalam Dia. Sebab seluruh kepenuhan kealahan ada di dalam Yesus. Dan melalui Yesus kepenuhan yang sama dapat menjadi bagian kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini. Sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hati kami, maka kepenuhan kealahan menjadi bagian kami, kelengkapan Kristus sebagai juru selamat kami menjadi bagian kami pula. Dan pada akhirnya hidup yang kekal boleh kami terima saat Dia datang yang kedua kali. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.